Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih sudah hadir ya. Hari ini kita akan belajar tentang life coaching ya. Jadi sebenarnya ilmu ini tinggi sekali gitu ya. Tapi saya berusaha mengintroduksi, kita mulai mengenal ya. Sebenarnya dasar-dasarnya sama yang kita sudah pelajarin dan kita akan memakai tools yang sama ya. Ini adalah poin-poin milik saya gitu ya. Jadi saya akan share. Jadi nanti kalau akan menggali sebagai life coaching amatiran dulu ya, bisa untuk karir diri sendiri kita sebagai orang tua ya, atau kita coaching ke orang lain ya, anak kita apa-apa bisa gitu ya. Nah, itu kita akan belajar apa itu life coaching ya. Oke, life coaching disebut juga dengan personal coaching ya. Jadi ini dirancang untuk mendapatkan kejelasan ya dan perhatian dari aspek kehidupan karir ya, hubungan, pengembangan kepribadian ya, parenting dan transformasi pribadi. Ya, jadi manusia itu wajib untuk selalu bertransformasi karena dunia itu berubah gitu ya, dan kita harus menjadi juara di atas rata-rata ya. Life coaching ini jadi lebih ke arah personal, bukan grup. Kalaupun grup adalah small group, tapi sebenarnya udah bukan definisi life coaching, karena life coaching itu adalah one on one gitu ya. Nah, kita boleh nih belajar gitu ya kalau sebagai amatiran ya, ada bawahan kita untuk anak kita atau apa ya. Untuk ini. Nah, modalnya adalah perjalanan hidup kita ya. Kita sudah mengalami jatuh bangunnya, ada suatu sudut pandang tertentu, ada wawasan tertentu. Nah, itu kita apa namanya melakukan coach terhadap orang lain itu bisa berdasarkan wawasan kita ya. Dan keuntungannya, keindahan dari bertanya itu adalah jawabannya ada dari coach. Jadi kita cukup bertanya aja. Jadi tidak ter apa namanya terpenjara oleh wawasan kita, gitu ya. Nah, pertemuannya rutin, tidak dibatasi berapa kali, terus menerus ya. Bahkan saya ada coach itu ya udah lebih dari 10 tahun. Ya, sekarang udah jadi direktur utama BUMN, udah kemana gitu ya. Nah, termasuk itu melakukan personal. Ya, itu rutin, tidak ditentukan kapan ya, apalagi mereka yang ada di puncak itu nggak ada teman untuk ngobrol, nggak ada teman untuk berbagi cerita, berbagi sudut pandang yang netral gitu ya. Jadi beda ya, ke bawahan itu kalau sudut pandang tuh kadang-kadang tidak netral ya, ada kepentingan pribadi dan sebagainya. Karena sudut pandangnya aja terbatas yang dia ketahui karena mereka juga bukan coaching gitu ya. Jadi kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan dari saya itu mengagetkan mereka, nggak pernah terpikirkan dari sana gitu ya. Nah, jadi kita akan langkah-langkah untuk self awareness dan tentang diri dan hidup ya. Anda ini maksudnya coachingnya ya. Nah, ini berbeda dengan terapi atau konseling ya. Jadi melibatkan observasi seksama. Makanya ini adalah panjang ya, panjang. Nah, jadi kita bisa mulai untuk diri kita atau anak kita atau anak buah kita ya, atau kalau kita punya grup ya, punya grup bisnis ya, seperti asuransi kan ada grup bisnis, MLM ada grup bisnis, itu bisa boleh ya kita ambil sesuatu yang kita lihat nih calon bintang nih gitu ya. Nah, itu bisa berlatih di situ. Ingat ya, beda antara training dan coaching adalah kalau trainer itu yang jadi bintang adalah trainernya ya. Nah, kalau coaching yang jadi bintang adalah coachnya ya. Nah, coachnya ada di belakang. Ya. Ronaldo sendiri coachnya jelas ya, sekarang Rangnick ya. Sebelumnya siapa waktu di Juventus, siapa waktu di Real Madrid ada Zidane ya, ada pernah sama Mourinho apa-apa. Tapi Ronaldo kita tahu nggak dia punya personal coach, dan kita nggak tahu ya. Uh, Personal coach itu seperti yang kemarin kita bahas ya. Ronaldo itu kalau ada di performance tuh nyaris selalu top performance. Emang sih ada kadang-kadang nggak top juga ya. Ada hari-hari kelamnya juga, tapi dia akan selalu berada di top performance. Nah, yang membedakan adalah sebelum sampai ke performance zone, dia bermain di survival zone yang lama, lebih dari orang kebanyakan. Nah, itu coachnya ya, coachnya yang membimbing terus melihat
Apa yang kamu inginkan? Nah, saya ingin lebih di atas rata-rata sih, ingin selalu juara. Ronaldo itu akhirnya karena dia coach dari junior itu dia selalu sudah tergali dia bermental juara dan itu dipelihara terus oleh coachnya ya. Coachnya tidak tampak kan sampai sekarang personal coachnya seperti itu ya. Dan dia terbakar terus ya. Singkat cerita dia selalu karena golnya jelas ya, harus jadi pemenang, harus berbeda, harus nomor 1 selalu ya, sehingga di survival zone-nya perjuangannya melebihi yang lain. Nah, contoh ya, contoh misalnya yang lain nge-gym di United ya, atau waktu di Real Madrid misalnya nge-gym itu jam 8 sampai 10 pagi gitu ya, latihan fisik. Nah, Ronaldo tuh sudah datang 1 jam sebelumnya. Bahkan kata Alex Ferguson bahkan 2 jam sebelumnya. Jam 10 yang sudah pulang selesai, balik ke rumah atau apartemennya, Ronaldo nambah ya, jam 11 atau jam 12. Nah, itu. Jadi dia sudah tahu apa namanya, performance zone yang diinginkan seperti apa, harus di atas rata-rata. Berarti persiapannya harus di atas rata-rata. Nah, tadi baru kita bahas bahwa survival zone itu ada harga yang harus dibayar, kesehatan. Nah, Ronaldo sudah tahu ya, dia bisa menggunakan recovery zone secara efektif ya. Ada meditasinya ya, ada tidurnya dengan bantuan teknologi juga ya, penutup mata apa-apa. Anyway, apapun yang dia lakukan termasuk teknologi, dia bisa mendapatkan istirahat yang berkualitas. Nah, jadi sehat terus ya, termasuk makanan dan sebagainya. Ya, jadi life coaching ini umumnya 3. Nah, jadi kita bahas 3, sebenarnya banyak ya. Personal transformation. Kita mau berubah seperti apa? Kita nanti akan dikenang seperti apa? Kita akan berada di mana? Bagaimana jika saya di atas rata-rata kumpulan nih, cloud? Atau saya mau biasa-biasa aja nggak perlu coach gitu kan. Saya mau selalu ini. Bagaimana saya di atas rata-rata? Apa yang menyebabkan saya di atas rata? Oke, sekarang saya bukan rata-rata. Bukan di atas rata-rata, tapi nanti bisa nggak 5 tahun ke depan di atas rata-rata. Bagaimana cara ke sana apa-apa ya? Itu personal transformation. Dia itu terus menerus ya. Coach itu terus menerus bersama dia bertahun-tahun gitu ya. Nah, ini paling mudah kan sebenarnya ke anak kita atau bapak atau pegawai kita yang lama ya, termasuk karir coaching gitu ya. Kemudian ada parenting coaching ya. Mungkin di sini nomor 2 agak kurang ya. Jadi kita parenting coaching gitu ya, seperti itu juga. Oke, kita lihat personal transformation-nya ya. Nah, jadi mulai memetakan ya, mau kemana. Pakai grow juga boleh ya. Realitasnya seperti apa ya. Apa yang dia punyai. Terus dia gali ya, potensinya apa. Apa kelemahannya, apa kelebihannya, apa tantangannya ya, apa ancamannya dan sebagainya. Kalau kita menggunakan SWOT analysis dan lain-lain. Apakah ada sesuatu yang belum digali? Bagaimana caranya digali supaya ketemu? Ada yang coba trial and error, ada yang coba terstruktur ya, sampai penemuan potensi diri untuk mencapai suatu tujuan ya. Pas realitanya itu ternyata memerlukan potensi. Nah, potensinya kan belum muncul, kita coba-coba ya. Dicoba-coba itu mungkin bisa sedikit dan dilatih. Ya, saya lupa bakat itu ada yang cerita ya, saya lupa quote dari siapa, bakat itu sebenarnya nggak ada. Yang ada adalah latihan yang intensif. Ya, mudah-mudahan saya ketemu ya quote seperti itu. Ya, jadi nanti coach dan coaching membangun kecakapan yang kreatif di level kesadaran penuh ya, dengan pertanyaan-pertanyaan dalam ya, pertanyaan yang memberdayakan ya, refleksi ya. Jadi pertanyaan memberdayakan. Kita sudah banyak berlatih ya pertanyaan memberdayakan ya. Gitu loh. Nah, itu bisa kita gunakan lagi ya. Mau kemana, apa yang terjadi ya. Yang dulu waktu kita belajar MetaQuest panjang ya, ada 101 pertanyaan, boleh pakai itu dalam. Tapi kalau kita mau ringan pakai yang grow. Mau kembali lagi ke itu juga boleh, kita ambil yang seperti itu, yang 101 itu dalam sekali ya, termasuk jeda pun di ini gitu lah. Nah, kemudian terus kemudian juga diajak untuk melakukan deep eksplorasi. Ya, dicoba boleh dieksplorasi. Itu eksplorasi itu kan nyoba-nyoba ya. Seperti ini kita coba yuk.
oh ternyata apa namanya, dia coach kita ada sedikit ya, sedikit bisa gitu ya. Nah, ini bisa nggak dikembangin lagi? Pelatihannya gimana? Kapan bisa sempat latihan? Nah, untuk apa? Mencapai tujuannya ya, untuk mencapai tujuannya. Jadi bisa untuk personal growth, bisa untuk relationship ya, untuk kebutuhan kehidupan dan untuk spiritual transformation. Kan kita makhluk spiritual ya. Makhluk spiritual, kita memerlukan energi, memerlukan perlindungan, semua yang melebihi kita di bawah dia gitu ya, dia huruf besar ya. Jadi personal growth, relationship dan sebagainya ya. Kemudian nah ini dia ya, proses pemetaan, penggalian, penemuan potensi diri, arahkan satu. Nah, potensi diri itu hidden talents ya. Hidden talents itu bisa terstruktur, bisa juga nyoba-nyoba. Jadi boleh tuh untuk anak kita tuh coba juga boleh ya, selama kita bisa membiasai sendiri dulu, jadi coba-coba. Saya mau ini les piano, ayah saya ngasih ya. Saya mau belajar silat dikasih gitu ya. Tapi dasar dulu ayah saya bilang anget-anget tai ayam ya, sebentar bosen. Tapi di lain waktu belakangan saya ingin kembali lagi. Biasanya kalau saya kembali yang kedua kali, saya betul-betul fokus menyukai gitu loh. Ternyata dulu kenapa saya tinggalkan seperti itu ya. Nah, jadi hidden talents itu bisa dimulai dari kesukaan, bisa dimulai dari kebiasaan, bisa dimulai dari kebiasaan itu yang misalnya kita ikut orang tua ya, orang tua pekerjaannya apa gitu ya, kita lihat-lihat. Atau bisa juga ini ada kejadian nyata ya, sering diajak saya ada coach anak SMA ya, kelas 11, dia sering diajak SMA 12 ya. Dia sering diajak ayahnya yang pengacara untuk ngobrol dengan klien atau calon klien yang negosiasi apa-apa, itu dapat itu masuk gitu ya, dan menjadi talenta dan menjadi kekuatannya dia. Nah, kekuatannya juga bisa kita perhatikan. Ingat ya tadi ya, eksplorasi yang dalam, pengamatan yang panjang dan dalam. Nah, pengamatan panjang dalam itu akhirnya bisa ketemu kekuatannya apa, ya. Tentu aja dimulai dari kita ya. Kalau kita nggak punya klien, nggak punya untuk sebagai objeknya, ya terpaksa diri kita. Ya, kita kekuatannya apa yang bisa kita gunakan untuk sebagai booster yang berbeda dengan orang lain. Nah, kalau bisa strength ini yang lebih dari orang lain ya, kita rajin ya. Saya kalau dapat ilmu, saya langsung saya terapkan. Sementara orang lain menunda, mikir-mikir dulu gitu ya. Kalau ada yang berbayar, saya anggap sebagai investasi, di mana orang lain sebagai cost. Gitu. Itu kan strength ya. Gitu loh. Kalau gratis semua orang bisa belajar, berarti ilmunya sama. Ya, untuk berbeda apa? Kita ikut yang berbayar. Ya berbayar seperti itu strength ya. Yang orang lain tidak punya, tidak sampai karena terkendala oleh berbayar gitu ya. Kemudian empowering beliefs and values dan vision and purpose. Nah, vision ini selalu dipertajam, diuji lagi oleh coach. Apa benar itu goal kamu? Ya. Seberapa penting? Jadi pertanyaan itu aja tuh. Saya kalau ketemu tuh pertama kali gitu ya, seberapa penting? Apa itu? Itu dari hati atau kata orang atau saran dari orang? Ya. Dalam keadaan sekarang masih mau ngejar itu enggak? Gitu. Mau berubah atau enggak? Kan sekarang jangan berubah nih, gitu ya. Jadi selalu kita pertajam dan fleksibel juga. Jadi bisa juga berganti arah, bisa juga menguatkan dan sebagainya. Ingat, goal itu yang utama dan itu dimulai dari vision ya. Makanya semua dirubah dari dream menjadi vision, berbeda ya. Vision itu kita jelas melihat ya. Kalau dream itu hanya bayangan, tapi vision itu lebih dari sekedar bayangan, seakan-akan kita melihat dengan nyata. Makanya saya mengganti dari dream board menjadi vision board, mengganti jadi dream book menjadi vision book gitu ya. Nah, jadi satu step di atas dream. Nah, gitu ya. Nah, jadi fokus pada perubahan. Ingat, NLP fokus pada perubahan. Kita mau tetap atau mau berubah. Kalau tetap, apa yang terjadi? Ya, sedangkan lingkungan
zaman selalu berubah, gitu ya. Sisi apa yang kita berubah, mulai dari mana? Kan mau berubah kan maunya banyak ya. Selalu oke, jadi kita ajak coachnya. Mau berubahnya banyak. Di list ada 12. Wah, nggak bisa fokus. Menurut kamu prioritasnya mana dulu? Dan ini berapa lama ya? Bagaimana caranya untuk bisa berubah di sini? Nah, jadi selalu pertanyaan ya. Ya, jadi kita bukan sebagai mentor yang kita ngarin, enggak. Berdasarkan sumber daya dia. Oh saya 3 bulan karena saya apa namanya belum dapat motivasi atau saya masih malas gitu ya. Nah, kenapa masih malas? Dan sebagainya. Intinya nanti sampai dia mempunyai semangat motivasi internal sehingga berubah gitu ya. Kalau nggak capek, apa mau targetnya kita turunkan? Gitu ya, kita beri pertanyaan yang nakal. Tapi kan kewajiban di luar sana yang tiap bulannya nggak turun, gitu kan? Dan seterusnya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang mengejutkan bagi dia. Dia mau santai-santai apa-apa, tapi biaya-biaya makin naik ya. Deadline jalan terus. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian menggali potensi. Nah, kemudian mengambil alih kendali pikiran, emosi dan sikap ya. Arti dari mengambil alih kendali itu bukan kita ngambil sebagai mentor. Dia ikutin kita, enggak. Gitu ya. Nah, kita ajak dia, pikiran dia untuk mengendalikan pikirannya sendiri. Ya. Kita ajak dia supaya dia bisa mengendalikan, mengambil alih kendali emosinya dia. Ya, dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Dia bisa mengambil alih sikap perilakunya dia. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Dia bisa mengontrol. Jadi saya paling suka adalah we control the game. Ya, kamu mau dikendalikan orang lain atau kamu mengendalikan kehidupan kamu. Kamu mau mengendalikan itu tujuan kamu di sana, apa kamu dikendalikan oleh situasi? Dikendalikan situasi itu seperti kita ikut air mengalir ya. Saya hidup tenang mengikuti kemana air mengalir. Jadi dia kadang-kadang jadi positif ya. Jadi saya hemat tenaga ya seperti itu. Tapi itu jadinya kita jadi rata-rata dengan kebanyakan orang. Nah, begitu kita punya vision ya, punya goal, kita orang lain pada muaranya sama, kita 3%. Kita maunya kita bermuara ke situ. Berbeda. Berarti kita bikin sungai sendiri ya, bikin jalan sendiri ke arah sana. Itu sudah berbeda. Nah, saat kita berusaha itu ya, mengambil alih kendali, kita berada di survival zone. Ya, perjuangan ya, berbeda. Nah, contoh seperti ini. Kenapa bulu tangkis kita sering juara? Kenapa yang lainnya nggak sering juara? Ya, bola nggak sering juara. Padahal biayanya luar biasa. Sekarang udah mulai ada harapan ya. Yang lainnya enggak. Renang enggak. Sama Singapura, negara kecil kalah terus. Ya. Karena apa? Karena bulu tangkis persiapan udah lama. Strukturnya udah kuat ya. Survival zone udah seperti itu. Yang megangnya juga ahli-ahli berpengalaman di survival zone. Kan beda ya. Kita yang berpengalaman di jatuh bangun udah berpengalaman di survival zone. Beda orang yang berpengalaman lama di comfort zone, ya, maksudnya di recovery zone. Nah, sorry. Nah, karena kita berpengalaman, kita pernah melakukan kesalahan ya, karena kita banyak fokus di survival zone, gila kerja, ya, mengabaikan kesehatan demi uang, dan ujung-ujung nanti kebalik ya, mau bayar berapapun demi kesehatan saya kembali. Nah, kita nggak seperti itu. Nah, coach itu nanti kembali lagi ya. Kamu sudah istirahat. Artinya kita sudah masuk ke recovery zone. Semalam bagaimana tidur kamu semalam? Bangunnya gimana? Segar atau bagaimana? Terus gitu ya. Nah, kita lihat. Itu kan deep eksplorasi ya. Eksplorasi yang dalam exploration. Nah, semua
aspek kehidupan ya kita tanya elegan ya kehidupannya tapi bukan yang ngutak-ngatik yang lain ya ngutak-ngatik yang arahnya ke tujuan ya bukan ngutak-ngatik ngegosip apa-apa bukan itu udah teralihkan. Nah artinya saat itu kita sudah kendali kita sudah diambil alih gitu. Jadi semua transformasi itu kita lihat dengan perubahan ya ingat tadi reality ya realitas sekarang ya realitas sekarang zaman udah berubah ya toko-toko fisik udah mulai ditinggalkan orang ada tetap ada orang yang suka tapi jarang ya orang lebih suka di rumah apalagi sekarang gelombang ketiga ya tambah ini lagi apalagi nanti mau naik levelnya level 3 PPKM ya, dan segala macam itu kan artinya berubah gitu ya berubah lagi nah kita nanti ada di mana gitu ya ada di mana kita apakah kita bisa mengendalikan atau kita dikendalikan ya kalau kita mengendalikan berarti kita mempunyai suatu terobosan-terobosan ya terobosan pikiran ya terobosan emosi dan sebagainya jadi seru ini ya personal transformation ini seru ya bisa dimulai dari kita bertanya-tanya jadi coachnya diri kita sendiri gitu lah kalau kita tidak punya klien gitu ya syukur-syukur nanti dia ambil di sini ada yang ambil betul-betul professional coach ya itu boleh seperti itu ya kemudian transformasi ya jadi memetik berbagai manfaat ya menemukan esensi diri dari coach jadi dia menemukan esensi dirinya oh ya saya baru tahu ya saya begitu ya saya baru tahu bahwa saya punya potensi itu ya ternyata saya berguna ya itulah saya ngerasa diri saya ini tapi orang banyak yang memuji kita banyak yang mendapat manfaat dari saya nah itu ya mendapat esensi dari diri sendiri terus dikembangkan jadi kadang-kadang orang kan terpaku apa yang ada di pikiran dia ya nah coach itu ngelihat seperti itu ya nah ternyata kita punya manfaat kita punya ini ingat ya tipe manusia itu ada 4 ya tahu bahwa dia tidak tahu coach itu masuk di sana ya gitu ya sorry tidak tahu bahwa dia tahu ya tidak tahu bahwa dia tahu artinya kita bangunkan dia punya itu artinya potensi coach ada di sana dia tidak tahu bahwa dia tahu ya sampai dia tahu bahwa dia punya esensi diri seperti itu bahwa dia punya potensi seperti itu yang kedua adalah dia tahu bahwa dia tahu ya sharing lah jadi pengajar lah jadi mentor lah gitu ya oke kemudian dia tahu bahwa dia tidak tahu belajarlah ya mengembangkan wawasan saya tahu bahwa saya tidak tahu ya saya dari sini mau ke sana saya tahu bahwa saya tidak menguasai ilmu ini saya perlu modal ini saya blank soal itu tapi saya tahu bahwa ini dibutuhkan itu artinya saya tahu bahwa saya tidak tahu dan terakhir adalah saya tidak tahu bahwa saya tidak tahu kalau itu bukan anak kita kalau anak kita ya mau nggak mau ya harus melakukan konseling yang panjang tapi kalau teman kita itu kita hindari teman seperti itu ya nanti so tahu dia ngeyel ya apalagi kalau pegawai kita ya akan menyusahkan dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu dia nggak tahu dia ngerasa benar ya dia ngerasa benar padahal dia tidak tahu gitu ya kemudian menetapkan tujuan hidup udah jelas tadi ya goalnya strateginya bagaimana nah ini strategi ini adalah pertanyaan yang mengasihkan ya apa strateginya caranya bagaimana sekarang langkahnya udah sampai mana gitu ya atau blank seperti itu tapi orang lain jalan terus dan sebagainya ini semua berulang-ulang ya nah kembali lagi ingat realitas itu kita punya mind block atau mental block nggak mencapai ya itu kamu udah ada tujuan udah ada visi kenapa tidak ada perkembangan ya apa yang menyebabkan kamu tetap ada di sini oh ya saya buang-buang waktu saya malas nah jadi biarkan dia untuk menjawab dulu gitu ya kalau dia belum bergerak besok ulangin lagi kenapa Mbak sini kita ini udah seminggu yang lalu cerita ini ya sampai nanti dia muncul keinginan dirinya motivasi dari dalam
gitu ya. Sedangkan deadline tidak mundur dengan kewajiban-kewajibannya, gitu ya. Nah, ini tambahan ya, menanam pola pikir sikap positif untuk hidup dan bahagia dan kreatif. Ini checklist. Ini checklist yang saya lakukan ya. Jadi boleh menggunakan ilmu-ilmu coaching yang sudah kita pelajarin ya. Nah, yang paling berat itu adalah waktu kita belajar meta coaching, yang paling ringan itu adalah goals ya. Goals coaching yang saya ulang-ulang. Jadi itu sebagai tools yang udah melekat di kepala kita gitu ya. Dan itu cocok untuk anak sekolahan ya. Nah, melepaskan diri penyakit mental seperti stres, khawatir, cemas dan sedih. Ya, coach yang tidak bisa berfungsi tidak punya pengetahuan tentang konseling, ini dilepaskan ke konselor ya, ke hipnoterapis atau ke dokter mungkin. Nah, seperti itu. Jangan ambil alih gitu ya. Jangan ambil alih kecuali kalau kita punya kemampuan bisa switch karena mindsetnya berbeda, mentalnya berbeda gitu ya. Nah, kemudian menyembuhkan diri penyakit fisik diakibatkan oleh pikiran dan emosi. Nah, ini juga masuknya ke ini apa namanya ke konseling. Tapi ditemukannya oleh coach. Tanda petik ya. Sesungguhnya menemukan adalah coach itu sendiri. Ya, saya punya ini. Oh iya ya, kok saya pekerjaan saya jadi tidak terganggu karena saya jadi lemes. Ya kenapa? Ya itu asam lambung saya naik, dada saya jadi panas, gitu ya. Nah, jadi dia menjawab sendiri. Jadi bukan kita so tahu itu GERD, enggak. Nah, gitu ya. Kira-kira kalau itu apa? Gitu ya. Oh itu termasuk GERD atau apa? Dan sebagainya. Habis itu kita mulai coba referensinya dari mana. Nah, nanti dia lihat seperti itu. Kita udah tahu itu GERD atau reflux atau apa-apa. Ya, career coaching ya. Jadi career coaching ada agak rumit ya. Saya nggak bisa mengeneralisir di sini karena ini spesifik ya. Coaching kita seperti apa. Tapi intinya adalah sama, berturut-turut one on one merencanakan ya. Kamu apa namanya? Kamu ingin karir seperti apa? Gitu ya. Pekerjaan kamu sekarang seperti apa? Apa kamu menyukainya, mencintainya? Gitu ya. Apakah sesuai dengan pendidikan kamu sekarang? Ya. Kalau tidak sesuai, untuk upgrade-nya kamu bagaimana, belajar di mana, berapa biayanya, gitu ya. Network apa yang kamu punya sehingga kamu bisa mencapai tujuan kamu, membantu mencapai tujuan kamu untuk karir kamu, gitu ya. Dan sebagainya. Nah ini karir ini, nah ini saya banyak, saya ada berapa, ada 5 sampai 7 yang betul-betul saya bawa ya dari level manager sampai betul-betul top, seperti sampai pensiun gitu ya, mengembangkan. Padahal saya kan nggak pernah sampai sana kan, nggak CEO aja saya nggak pernah. Nah, ingat ya, CEO-nya Google ya, CEO Google pertama kali dikasih coach dia meremehkan coach gitu ya. Saya CEO Google. Kenapa saya dikasih coach yang tidak tahu sama sekali tentang Google, tentang dunia IT gitu ya. Nanti saya kasih quote-nya dan akhirnya dia singkat cerita udah sekitar 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun dia mengakui ini adalah hal terbaik dalam karir saya, kehidupan saya, ya. Didampingi oleh seorang coach. Nah, seperti itu ya. Nah, ini bahkan pendiri Microsoft pun Bill Gates lihat coachnya, everybody need a coach. Everybody need a coach. Nah, di Google aja. Nah, itu pernyataan itu. Pernyataan seorang Bill Gates ya. Kenapa? Nah, ini salah satunya adalah karir coaching. Ya, sisi kehidupannya seperti apa? Apa kamu menyukai ya? Kemarin ya. Kemarin saya punya coach, dia baru memutuskan hari Rabu dia keluar dari perusahaan itu. Baru dia memutuskan. Bukan saya yang menyarankan, tapi saya bertanya gitu ya. Karena awalnya terapi tapi lama-lama saya ke arah life coach ya. Kebetulan ibunya teman SMA saya gitu ya. Dia merasa sakit berat sekali ya. Gitu bekerja di sana. Terus dia karena dia kreatif, dia punya sesuatu yang freelance, pekerjaan freelance
gitu, dengan saya pertanyaan ya, gimana freelance-nya? Oke, bagus penghasilannya, saya cuman waktunya dikit ya. Akhirnya dia menyadari bahwa beban pekerjaan itu berat sekali bagi dia. Dan dia menyadari ini menyebabkan saya sakit ini, termasuk kecemasan, termasuk apa bebannya itu. Terus dia hitung-hitung lagi, ya nggak sebanding. Penghasilan itu habis, nyaris ya sisa dikit untuk biaya hidup dia, kos, makan, dan kesehatannya. Terus dia banding-bandingin lagi. Ya, saya freelance ya, dapat 3 proyek yang udah continue aja, saya dapat lebih besar dan akhirnya kemarin memutuskan dan baru ngasih tahu saya hari Minggu kemarin ya. Gitu ya. Setelah itu berarti udah sekitar 3 sesi dan sesi keempat seperti itu. Nah, biarlah mereka memutuskan, bukan dari kita. Seperti itu ya. Ya, jadi kita ajak seperti ini. Oh, tiba-tiba cerah itu. Yang tadinya waktu awal awal konseling banyak, masalahnya udah berkurang banyak. Ternyata udah ditemukan ya di sesi kedua, di sesi ketiga diketemukan bahwa sumber masalah ada di sini ya. Nah, ternyata 70% ada di pekerjaan saya. Dan seperti itu. Seperti itu boleh ya. Termasuk apa namanya? Transformasi karir saya, bagaimana saya dari pegawai saya mau jadi wirausaha. Nah, gitu ya. Kita bantu persiapan mentalnya gitu ya. Nanti keuangannya seperti apa. Nah, itu personal coach juga ya, termasuk karir coach juga ya. Semangat ya, saya ingin mempunyai karir mapan tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Saya berorientasi posisinya saya ingin menunjukkan saya bisa gitu ya. Gitulah. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan dibawa dalam suatu sesi karir coaching ya. Kita gali sampai dia punya pernyataan seperti ini nih. Nah, apa pernyataan ini? Ini cuma contoh saya mempunyai karir mapan. Mau, tapi nggak mulai dari mana. Nah, ini lebih panjang kalau seperti itu ya. Nah, atau saya punya modal ini ya. Tapi saya tidak kelihatan tuh. Tidak pernah dikasih kesempatan sama bos saya di potensi saya ini. Saya ditempatkan yang salah. Nah, seperti itu ya. Nanti saya kasih trik-triknya tuh ya supaya apa namanya dilirik gitu loh oleh atasan seperti apa gitu. Tapi ini semua kasuistis seperti itu. Ya, ini sesi coach ini poin-poin saya ya. Jadi kalau kita melakukan sesi personal coach ya bagi diri kita sendiri atau anak kita apa sebagai latihan ya itu makna bekerja bagi diri sendiri. Apa sih maknanya? Apa yang kamu cari dari pekerjaan ini? Oh, saya cari pengalaman, yang penting pengalaman dulu lah ini kan. Nah, itu awal, nanti bisa berubah ya. Yang penting uang, saya butuh uang ya. Bisa juga untuk relasi gitu ya, bisa untuk relasi. Bisa juga status, ada ya status ya, ada, saya menemukan statusnya apa putri seorang kaya ya yang kerja di bank jadi teller ya. Ini akhir tahun 90-an, new eyes gitu turun semua heboh, karyawan-karyawannya bilang tuh status aja kerja di bank. Nah, itu bisa seperti itu bisa gitu ya. Nah, maknanya apa dia bekerja gitu ya, kecenderungan karakter pribadi. Nah, setiap orang kan punya karakter. Ya, boleh yang karakter koleris apa-apa boleh. Boleh juga dari tipe kita lihat dia tipenya misalnya tipe kinestetik yang maunya bergerak, maunya orang lapangan. Gitu ya. Ternyata dia di salah tempat, dia taruh di belakang meja. Nah, sampai karena kita gali kesenangan dia apa, akhirnya dia menyadari oh ya saya orang lapangan ya. Gitu lah. Dan sebagainya. Kekuatan pribadi ya saya kalau di lapangan segar ya. Apa namanya ide saya banyak. Passionnya juga ya, saya passionnya ketemu orang, solve langsung di hadapan ini, gitu loh. Atau saya justru di belakang meja ya, saya perlu fokus yang kuat, passion ya. Terus kita merencanakan pengembangan karirnya seperti apa, ya. Kita rencanakan, gitu ya. Saya mau ke sini, saya mau wirausaha, atau saya mau pindah haluan, ya. Ternyata selama ini saya salah jurusan kuliah saya. Gitu ya, atau udah benar jurusan tapi sekarang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh dunia kerja, sudah digantikan oleh sistem. Nah, seperti itu, ini ada rencana pengembangan karir ya. Bisa juga rencana pengembangan itu nanti bicarakan dengan perusahaan ya, atau perusahaan yang sudah mulai bertransformasi. Oh ya, saya adik kelas saya yang sekarang pakar HRD ya,
apa namanya, dia bilang bahwa manajer transformasi terhebat ya adalah COVID-19. Ya, dia ngomong di suatu seminar ya. Saya bilang betul juga ya. Ya, waktu dia di pekerjaan ini dia pernah jadi HRD direktur di BNI, pernah jadi HRD direktur di Jasa Marga. Pokoknya isinya HRD direktur terus deh. Gitu lah ya. Alex Denny namanya ya. Nah, waktu dia merencanakan transformasi ya perlu 4 bulan, terus perlu bulan berapa bulan, dan akhirnya nanti dalam 3 tahun baru terjadi transformasi. Di perusahaannya juga begitu. Pas COVID selesai, 1 bulan mau nggak mau harus berubah dengan segala kekacauannya. Benar juga saya bilang gitu ya. Kebetulan kita berubah ya di sini, kita bisa langsung pakai Zoom ya. Nggak banyak orang yang bisa seperti itu ya, merubah bisnisnya dan sebagainya. Nah, itu adalah dia sebut manajer transformasi terbaik. Ya, dia manajernya. Jadi dipaksa dan semua berubah ya tanpa rencana apa-apa gitu ya. Nah, sedangkan kalau ini semua dianalisis, SWOT analisis, perlu biayanya apa, sumber daya ada atau enggak, seperti itu. Wah, kacau katanya. Bisa paling cepat 4 bulan, mungkin bisa 2 tahun, 3 tahun. Seperti itu ya. Nah, terus karir kepuasan. Nah, ini penting ikigai ya. Bagaimana kepuasan? Kalau kita puas, kita senang, sehat ya. Gitu loh. Terus mencapai diri apa? Kamu ingin ini apa namanya? Dicapai apa? Ada juga ingin tidak ingin terlihat ya. Tidak ada banyak orang yang sukses tidak ingin terlihat. Menurut Renal Kasali itulah kekayaan sebenarnya. Itu kekayaan sebenarnya. Orang kaya beneran tuh nggak ingin terlihat. Justru dia privacy, dia jaga ya. Hartanya dijaga, dia tidak tampil ya. Karena kalau jadi dia punya ketenangan, betul-betul ketenangan, tidak tampil. Nah, ini bos saya dulu waktu saya kerja 23 tahun ya, ada 2 orang itu Pak Prabowo tahu. Nah, itu orang kayak sebenarnya ya, keinginannya seperti itu. Nah, jadi tidak aktualisasi dari seperti Maslow itu, enggak. Dia sudah sampai seperti itu ya. Dan tidak dia aktualisasi. Ya, kemudian sesi coaching ya, self awareness tadi kita ulangin lagi ya. Ini mirip seperti transformasi ya. Nah, values-nya apa, benefit-nya, belief-nya apa, potensi kekuatan pribadi. Apakah saya sudah sesuai dengan pendidikan saya, kemampuan saya, pengalaman saya, passion saya, gitu ya, dibutuhkan dalam perusahaan. Nah, ikigai kan jadinya kan, gitu loh. Apalagi yang saya perlu tambahkan, ini realitinya grow kan, gitu. Saya ada potensi ini, tapi saya tahu, gitu lah. Cuman saya di mana saya mengasah potensi saya. 7 habit yang terakhir ya, mengasah gergaji, gitu ya. Terus inventory. Nah, kita menginventory kekuatan kita, termasuk discover yang belum pernah ketahuan. Nah, saya biasanya sih mereka siapin buku tulis yang selalu tersedia ya. Kalau kita mikirin sekarang bisa jadi nggak ketemu ya. Kekuatan kamu apa aja? Oke, dapatin 7. Kelemahan kamu apa? Potensi kamu yang kira-kira kamu tapi belum pernah teruji apa? Gitu ya. Dulu kamu punya masalah apa, dicatat. Nah, kadang-kadang itu kan terlintas ya, muncul. Nah, muncul itu langsung dicatat. Makanya buku itu ada, kita bawa terus. Jangan pakai HP ya, jangan pakai notesnya HP. Hilang, percaya deh. Percaya hilang. Saya udah pengalaman sudah, dan orang-orang juga seperti buku ditulis ya. Saya punya masalah ini, saya punya ini. Oh, ini hambatan ini. Dulu saya ternyata waktu saya mahasiswa, saya mengerjakan ini dan diakui pekerjaan saya. Ya, oh kamu hebat ya, kamu bakat sekali di sana ya. Nah, itu ditulis tuh. Ternyata potensi, kenapa itu lo tidak dilanjutkan? Seperti itu ya. Dulu saya SMA belajar bahasa Jerman, saya fasih ya. Fasih sekali, bagus saya, senang sekali. Sekarang hilang. Nol. Ya karena tidak dilatih. Gitu ya. Kelemahan passion pribadi, work life balance, kita udah tahu ya work balance ya, salah satunya dengan 7 kecerdasan ya, kesehatan juga, keuangan juga, spiritual juga, emosional juga ya, sosial juga, bertahan hidup juga ya. Nah, terus ilmu kita juga, intelijensia kita juga bisa. Boleh tambahkan yang lainnya gitu ya, tapi dari banyak saya merangkum jadi
Setuju. Dan agenda-agenda terkait tentang karirnya, ya, bagaimana karir saya sendiri atau saya bisa membawa keluarga saya, ya, atau jangka panjang saya dan sebagainya. Nah, karir ini poin-poin, tapi nanti kembangannya nggak akan sama, gitu ya. Nah, ini saya memberi materi adalah poin-poin yang ada pada saya, ya, sehingga tinggal dipakai ya. Oh ini checklistnya seperti ini, ya nanti tinggal perdalam aja. Jadi boleh pakai tools yang apa namanya yang growth boleh, smart boleh ya, pakai apa juga boleh, pakai Ikigai juga boleh. Nah sekarang parenting ya. Kalau sini anak udah besar-besar ya coba ke menantu ya, ke anak kita atau nanti ke cucu ya. Kita boleh untuk latihan seperti itu ya. Atau kita mengembalikan sesuatu yang hilang ya, kita kurang komunikasi dengan anak kita, gitu ya. Nah kita latihan ya sebagai coaching ya. Ingat waktu kita belajar yang ikut ya meta coaching pertama kali ada kita membangun relation ya, intimacy gitu ya. Salah satunya ada dengan teknik pacing leading, kita samakan. Boleh seperti itu. Gitu ya. Yang penting awalnya kita mendapatkan kehangatan lagi gitu ya dengan anak kita, dengan keluarga kita, karena itu adalah kunci supaya coaching terjadi apa namanya kelancaran untuk tanya jawabnya ya. Ini kan kualitas hidup dengan anak-anak Anda ya, lebih mengenal diri sendiri dengan orang. Nah ini poin yang terus terang paling sulit ya. Pengalaman saya untuk konseling kebanyakan maunya untuk anaknya aja. Begitu saya bilang untuk orang tua dia defend, nggak mau. Ya sebenarnya banyak gitu ya. Sampai kadang-kadang saya putuskan saya tidak mau terima apa namanya job ini, enggak gitu loh. Karena saya lihat masalah utama sepintas ya waktu ngobrol, masalah utama ada di orang tua dan orang tua tidak mau bertransformasi. Selesai. Karena saya bukan laundry, masuk bersih, masuk kotor keluar bersih, sedangkan mereka ada di 24 jam. Gitu ya. Nah, ini poin yang penting ya. Ya, memahami diri sebagai orang tua ya. Gitu loh. Jadi orang tua harus mengerti dirinya sendiri, masalah sendiri. Kenapa masalah hubungan dengan anaknya gitu ya. Kemudian mengenai anaknya coach ya bisa membantu menjadi lebih baik menyesuaikan dari pertumbuhan kebutuhan anak. Nah, ingat perbedaan generasi orang tua dan anak, perbedaan cara berpikir, perbedaan situasi, perubahan tools-toolsnya juga berbeda. Anak itu kalau gadget lebih mudah ya toolsnya daripada orang tuanya dan sebagainya. Nah, itu menyesuaikan diri gitu ya. Emang tetap ada ini tapi kalau bisa jangan jauh-jauh banget gapnya seperti itu ya. Nah, jadi orang tua sendiri ikut apa namanya menyesuaikan zaman mau nggak mau supaya komunikasi itu tetap ada gitu ya, bukan yang selama ini main dilemparkan aja ya. Nah jadi membahas tentang diri coach mencakup mengenal diri sendiri pribadi sebagai orang tua ya, memahami berbagai cenderung karakter ya, kualitas dan sebagainya ya, anak gimana, terus situasi sulit bagaimana pemecahannya ya, diajak nggak mereka untuk ngobrol pemecahannya apa gitu ya. Ini yang bikin kreatif ya, memecahkan masalah bersama-sama gitu ya, mengenal kemampuan coaching dalam keluarga. Nah jadi emang coach ya, ingat parenting sebenarnya itu adalah coach parenting, parent as a coach ya. Kenapa? Karena sama-sama nggak tahu masa depan. Nggak tahu, kita bukan seteu, enggak. Masa depan udah berbeda, halo gitu ya. Nggak bisa. Nah, contoh ya, dulu sekolah kita ini didesain untuk learning 2.0. Artinya kerja di pabrik. Masuk jam 7, dulu saya SMA pulang jam 12 atau jam 1, sekarang pulang jam 3 atau jam 4. Gitu ya. Nah, dulu loyalitas, sekarang nggak ada loyalitas. Anak milenial mau keluar aja gitu ya, nggak suka aja, dia tinggalkan itu pekerjaan, dia cari yang baru. Toh dia sendiri aja bisa dapat duit ya. Saya banyak nemuin anak milenial itu udah bisa cari duit sendiri, entah gimana caranya gitu ya, ada aja
termasuk bikin konten dan sebagainya. Nah, dulu itu sebenarnya saya lupa Renal Kassil apa, loyal itu nggak ada. Karena orang kerja butuh uang, gitu ya. Jadi loyal itu nggak ada. Nah itu kita dulu tuh ya generasi yang usia 40 atau 50-an. Sampai usia 30 udah berbeda lagi. Nah milenial itu. Jadi saya banyak keluhan untuk teman-teman saya yang di HRD. Oh, pokoknya udah beda deh. Dia udah bilang beda. Yang di perusahaannya juga udah beda deh gitu ya. Dia udah nggak ada loyalitas, yang mau pergi aja gitu kan. Ninggalin aja. Seperti itu. Ya, memahami berbagai situasi, mengembangkan kemampuan coaching keluarga dan komunikasi dan sebagainya ya. Oke, sama ya. Mengenai kualitas pribadi sebagai orang tua, ya kekuatan coaching pasangannya, gitu ya. Apakah inline ya? Nah ini sinergi atau anti ya, gitu loh. Bagaimana apa namanya untuk mensinkronannya, gitu ya, menggunakan untuk meningkatkan hubungan anak-anak coach ya. Pemahaman coach tentang anak-anak coach, mengamati situasi sebagai orang tua dari sisi yang berbeda. Nah, bermain ya, bermain asosiasi dengan disosiasi, sisi berbeda ya. Kalau kita mengganti pola didiknya, apa namanya, gimana situasinya? Contohnya begini ya. Contohnya begini, mungkin saya pernah sampaikan ya. Parenting terbaik itu level paling rendah adalah memberitahu, kamu begini, jangan begitu ya, kamu begini. Itu level parenting paling rendah. Level parenting yang menengah adalah memberi contoh ya. Ini begini ya nak caranya ya. Gitu loh. Level parenting paling tinggi adalah diikuti, ditiru. Artinya apa? Sebagai orang tua sudah melakukan itu terus-menerus lama dan anak tinggal mengikuti saja. Itu benar-benar parenting. Jadi yang berubah siapa dulu? Orang tua. Orang tua meng-coach diri sendiri. Gitu ya. Sebagai coach, sebagai coach juga. Nah, anak pun kita melakukan sebagai coach. Ya, kenapa? Zaman berubah dan orang tua nggak tahu di masa depan itu apa yang terjadi. Ya, orang tua tidak bisa membaca pikiran anak. Dengan pertanyaan lah bisa tahu. Dengan pertanyaan apalah juga anak maunya kemana, maunya ngapain. Dengan pertanyaan juga anak akan mengatakan apa masalahnya. Dengan pertanyaan juga bagaimana jalan keluarnya, gitu ya. Oke, kemudian menyeimbangkan kehidupannya. Ingat, kita kemarin belum belajar tentang 4 ya, recovery gitu ya, burnout zone. Anak SMP sekarang udah terbiasa ngomong burnout zone. Saya kaget ya, kaget ibunya ingin ketemu saya, mama, saya burnout begitu. Ini dapat dari mana gitu usia kelas 2 SMP seperti itu ya, akhirnya kita ini. Jadi mereka udah tahu seperti itu. Itu anak milenial dan itu bagus, sudah punya kesadaran ada di sana gitu ya. Baru nanti kita apa namanya, kita tata lagi kesehatan gimana. Itu mainnya di tadi ya, materi. Makanya materi kemarin itu penting banget ya. Kita main ada posisi di mana gitu ya, karena bisa menyeimbangkan kehidupan ya, bisa dari yang 7 itu atau kita bermain di energi tadi ya, kapan ya, kalau bisa mainnya di 3 itu aja ya. Apa namanya, recovery, survival, performance recovery. Sekali-sekali mungkin jatuh ke burnout, buru-buru ke recovery ya. Recovery untuk persiapan ke performance, pasti ke survival, pasti ada harga yang dibayar, disiplinnya ya, ketidaknyamanannya, bekerja keras, belajar, terus biayanya banyak, tugasnya banyak, ya, deadline-nya, istirahat, gitu ya. Nah, tanpa persiapan itu nggak ada performance zone, ya. Performance itu kalau betul-betul kita top, ya, di atas rata-rata itu perform. Kalau biasa-biasa aja yang orang lain lakukan udah umum, itu bukan performance zone, itu biasa-biasa aja gitu ya. Nah, kemudian
mengenal diri sendiri, pribadi, orang tua, self awareness sama yang mirip tadi. Emang mirip-mirip. Cuman tadi tujuannya adalah ini untuk lebih ke orang tua ya, karakter, kualitas, kemana coaching, perkembangannya, situasi ini, sama tadi pengulangan lagi ya. Nah ini toolsnya. Saya nggak bahas ya, nggak bahas goalnya apa. Ya ini untuk memudahkan aja, memudahkan ya. Terima kasih yang udah bikin ini ya, grow-nya. Cuma asli kalau dalam yang 101 pertanyaan itu ya. Kita goalnya apa, kita ada di mana, kita gali terus realitanya, gimana kita mengembangkan realita, belajar lagi. Ya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Kalau berbayar kemana gitu ya? Kenapa ini berbayar dan sebagainya dan seterusnya ya. Kemudian apa yang kita lakukan, kita pilih dan akhirnya will. Ini udah ya, nggak perlu dibahas banyak. Ikigai juga udah jelas ya. Ya, makna kehidupan. Ya, kita cintai, dibutuhkan dunia. Ini jelas ya. Jelas. Kita mempersingkat. Ini cuma tools-tools aja yang ada. Gitu ya. Sebenarnya ini adalah yang saya ambil yang ada supaya memudahkan. Sebenarnya tools aslinya rumit. Gitu ya. Gitulah. Boleh juga seperti ini ya. Keuangannya gimana ya, ngatur ya. Biasanya saya kalau anak sekolah itu SD, SMP, SMA itu senang mereka dengan menabung 20.000 ya. Suka cerita tuh, ini saya udah tiga botol aqua, botol besar ya. Nah, seperti itu. Dan sebagainya. Nah, itu tools coaching. Ya, tentang kecerdasan majemuk ya, spasial interpersonal. Ini apa namanya, interpersonal itu adalah tentang kecerdasan emosional ya. Kemudian intrapersonal itu adalah kecerdasan ini, interpersonal adalah kecerdasan sosial ya, body kinestetik. Nah tadi ya, jadi ada orang yang menyukai bergerak. Ya, ini bisa jadi ini. Menari sama main musik itu adalah kecerdasan bodily kinestetik. Ya, petikan gitarnya, main pianonya, narinya, langkahnya, dansanya, dan apa-apanya itu ya. Nah itu ada kecerdasan sendiri, nggak semua orang sampai ke kecerdasan sana ya. Mengalir gitu loh, seperti itu ya. Dan sebagainya. Nah ini digali ya. Kalau kita ada seperti ini cuma jadi ting gitu ya. Jadi ide kita cari deep ini. Mungkin ya dia punya logical, oh enggak, dia main perasaan nih, musiknya seperti apa. Nah ini kita checklist seperti itu. Oke, kita sudah selesai ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Wah, materinya 1 jam ya, belum ada pertanyaan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, di sini mungkin apa namanya, nggak ada klien ya, kita bisa untuk diri sendiri dulu untuk latihan ya. Nanti ada kliennya boleh ya, sebagai amatir anak kita gimana, ada anak buah kita atau sparring partner dengan teman-teman di kantor seperti itu boleh ya. Soalnya antara coach sendiri kan antara master sendiri atau apa tuh selalu kita sparring partner gitu seperti itu. Jadi saya antar master coach internasional sendiri melakukan sparring partner, saling apa namanya, saling dukung, saling share seperti itu. Bahkan coach sendiri memerlukan coach. Gitu ya. Kadang-kadang kita suka kok dia selalu punya pikiran yang seperti itu yang nggak pernah terpikirkan oleh coach yang lain. Seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada nanti kita lanjut pertanyaan di grup ya, diskusi. Silakan kalau berkenan kita akan sesi foto. Jika berkenan silakan dibuka kameranya. Kita akan melakukan 3 shoot foto ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat. Bisa diaplikasikan. Nanti kita lanjut tanya jawabnya di WA Group ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Terima kasih semua. Ari. Terima kasih. Teman-teman. Izin saya tutup ya.